Saya sekarang ada di geprek de pojok milik Bu Desa. Ini luar biasa. Jadi dari UMKM lokal, kemudian di packing dengan baik, kemudian di branded, kemudian juga dengan memanfaatkan kemajuan digital, ini dipromosikan dengan baik. Jadi banyak sekali, sekarang ada 30 produk yang ada di geprek de pojok ini. Ini luar biasa, kita patut memberikan apresiasi, bahkan banyak sekali ada permintaan dari masyarakat. Dan ini perlu kita apresiasi, dan khususnya kepada kita di kalangan pemerintah tentu mesti wajib untuk mensupport anak-anak muda yang memang berkarya dalam UMKM lokal seperti ini. Jadi luar biasa, diantaranya ada beberapa produk sambal, kemudian juga ada makanan, kemudian juga ada beberapa kuliner, bahan-bahan kuliner yang ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bali kita akan selalu kreatif, selalu support, dan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan UMKM lokal ini. Selamat untuk geprek de pojok ini. Mbok Desa punya 12 varian sambal yang khususnya biasanya dibawa untuk anak-anak berangkat ke luar negeri, dan solusi untuk anak-anak kos dan ibu-ibu yang males memasak gitu ya. Jadi ini saking banyaknya permintaan, geprek de pojok mengeluarkan 25 produk. Ini sudah ada izin edar lengkap, expired date sudah lengkap, jadi jangan ragu lagi untuk berbelanja di geprek de pojok ya. Untuk packaging juga sudah sangat-sangat aman. Ini anti pecah juga untuk dibawa ke luar negeri. Ditaruh di koper itu sudah sangat aman. Kenapa sambal? Karena kalau sambal ini sebenarnya kan makanan kebutuhan pokok dan pasti dicari setiap hari. Semua orang pasti membutuhkan sambal, begitu ya. Makanya Mbok Desa mengeluarkan sambal ini. Sebenarnya makanya kalau UMKM di Bali yang mau kreatif, apapun produknya kalau dikemas dengan baik dan cantik gini pasti akan laku dan laris. Ya, kalau sambal kita ada 15 varian sambal, tapi yang 3 belum launching ya. Yang 3 belum launching, ini ada sambal cakalang, sambal cumi, sambal ayam suwir, ada sambal teri juga. Yang spesial ini abon sudang. Ini makanan khas Singaraja yang paling diburu banyak orang. Ini satu hari bisa habis ratusan pieces ya. Ini yang paling langka dan pasti dicari banyak orang. Yang sudah tahu rasanya pasti bakal balik lagi. Gitu sih. Terus ini ada tempe kering juga yang ini bertahan 10 bulan. Untuk sambal bertahan 6 bulan. Kenapa bisa bertahan 6 bulan? Kita tidak pakai pengawet ya. Pengawet tambahan maksudnya. Kalau gula gitu kan itu udah termasuk pengawet. Ini bertahan 6 bulan karena kita proses memasaknya itu selama 10 jam. Kalau ini yang kering-kering begini bertahannya dia sampai 10 bulan. Yang ini sambal-sambal bertahannya sampai 6 bulan. Kuncinya ini sih yang penting kita kalau untuk produk persambalan apalagi makanan, yang satu sih hygiene Pak ya. Kita harus tahu standar HACCP itu seperti apa. Terus kedua yang packaging itu harus mesin kita harus lengkap punya gitu. Kekonsistenan sih yang utama kalau untuk makanan, nggak boleh sekarang hanya menang viral gitu loh. Sekarang kan banyak yang makanan seperti itu, apa yang rame itu yang dibuka, bukan ngejiplak sih ya Pak. Jadi apa yang dijual boom itu yang diikutin. Jadi kalau Tia nggak suka kayak gitu, menciptakan yang belum ada orang jual, begitu. Menciptakan apapun yang belum ada orang jual itu yang saya jual, begitu loh. Kan makanan khas Bali kan banyak itu yang bisa dikemas dengan baik, terus di packaging kayak bakwan keladi kayak gitu, pisang goreng itu juga bisa banget. UMKM Bali kalau misalnya mau kreatif. Untuk pemerintah biar bisa membimbing geprek de pojok dan membawa geprek de pojok bisa ke luar negeri, ke seluruh Indonesia lah, bisa ada yang ngajak Mbok Desa untuk kerjasama, maksudnya untuk membina biar bisa lebih besar lagi.